Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini kita mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu. Di episode sebelumnya kita telah selesai mempelajari kitab Daniel. Kita tahu bahwa tema kitab hebat ini adalah Kerajaan Anak Manusia. Siapakah anak manusia? Tuhan Yesus Kristus yang pernah datang dan hidup di bumi dan mati di kayu salib, namun ia bangkit dan naik ke surga. Dia harus datang kembali sebagai anak manusia untuk memerintah di bumi. Tapi di episode hari ini, kita akan beralih ke kitab-kitab perjanjian baru. Kita akan mulai mempelajari sebuah surat yang sangat berbobot, surat kepada orang Ibrani. Lebih dari 43 episode dimulai dari hari ini. Kita akan menggali lebih dalam ke dalam surat yang hebat ini, dan untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, saya mendorong Anda untuk mengambil Alkitab Anda dan buku catatan untuk menuliskan catatan Anda. Saya juga ingin Anda tahu bahwa untuk memahami imamat dalam perjanjian lama, sewaktu Anda mengikuti Ibrani, Anda harus menempatkan surat ini bersisian dengan imamat. Dan saya percaya bahwa melalui perjalanan kita dalam surat kepada orang Ibrani ini, Tuhan akan membuka pikiran Anda mengenai kemuliaan dan kesempurnaan dan keunggulan Kristus dibandingkan dengan apapun yang ada dalam perjanjian lama. Jadi saya mendorong Anda untuk mengikuti pelajaran ini, jangan lewatkan episode ini dari surat hebat ini, dan saya yakin Tuhan akan memberkahi Anda secara luar biasa. Kita akan memulai pembelajaran sebentar lagi, tetaplah bersama kami. Halo Dr. Farid, Terima kasih. senang bertemu Anda. Terima kasih. Dr. Farid, kita akan mulai mempelajari surat Ibrani yang kayak ini, yang membutuhkan puluhan dan puluhan episode, hanya untuk menyoroti beberapa gambaran utamanya. Apa yang ingin Anda ceritakan kepada kami tentang surat kepada orang Ibrani di awal, bahkan sebelum menyebutkan penulisnya dan juga para penerimanya? Mohon berikan gambaran. Saya menganggap surat kepada orang Ibrani sebagai yang paling kaya dalam perjanjian baru dalam berbicara tentang pribadi Kristus. Kita bahkan dapat mengatakan bahwa jika mempertimbangkan sejarah dari Adam sampai Musa 2500 tahun. Iya, Dari Musa sampai Maleaki 1100 tahun. Dari Maleaki hingga kedatangan Tuhan Yesus Kristus 400 tahun. Selama semua era ini, pewahyuan-pewahyuan yang para nabi sampaikan kepada orang-orang mengenai Allah adalah sebagian saja. Sampai keseluruhan pewahyuan datang melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Pewahyuan penuh ini bagaikan matahari yang bersinar setelah malam yang berlampukan bulan dan bintang-bintang. Saya menemukan pewahyuan hebat ini dalam surat kepada orang Ibrani. Ini adalah surat yang paling banyak berbicara tentang pribadi Kristus, berbagai kemuliaannya, pelayanan syafaatnya sebagai imam besar yang agung di surga. Ini juga menyoroti sifat kekristenan dan betapa unggulnya itu dibandingkan dengan Yudaisme. benar. Kita tahu dari aturan-aturan untuk memahami firman Tuhan bahwa perjanjian lama disingkapkan dan dijelaskan dalam beberapa bagian dalam perjanjian baru. Ya. Jika kita ingin tahu di awal sebelum masuk jauh ke dalam surat ini, apa saja kitab-kitab dalam perjanjian lama
yang berkaitan dengan Ibrani sehingga para pemirsa terkasih meletakkan kitab-kitab itu berdampingan untuk mendapatkan pikiran Allah tentang kitab-kitab ini? Untuk memahami dengan baik kemah pertemuan yang dijelaskan kepada kita, mulai dari Keluaran 25 sampai pasal 40, kita tidak dapat melakukannya tanpa surat kepada orang Ibrani. Sekali lagi, untuk memahami imamat, termasuk semua korban persembahan ritual, perayaan peristiwa, dan semua yang berkaitan dengan upacara-upacara Yahudi. Kita dapat memahaminya selain melalui surat kepada orang Ibrani. Jadi jika ada pemirsa yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan beberapa bagian dari imamat, hari ini jika dia mengikuti studi kitab Ibrani, dan episode-episode berikutnya dia akan memahami kitab imamat yang hebat. Sempurna. Dr. Farid, seperti surat-surat lainnya atau kitab dalam Alkitab, kita perlu pada awalnya untuk mengetahui siapakah penulisnya. Ya, Tentu saja, penulis utamanya adalah Roh Kudus, tetapi siapakah yang dia pakai dalam menulis surat ini? tidak ada kebulatan suara eksklusif di antara para komentator. Firman Tuhan tentang identitas dari penulis Ibrani, bagian khusus dari firman Tuhan ini memiliki banyak ide dan pemikiran. Bahwa bahkan salah satu komentator bernama Moffat berkata bahwa kebanyakan dari tokoh-tokoh terkemuka Perjanjian Baru mungkin saja penulis dari surat ini. Kita dapat mengecualikan kebulatan suara ini, kebulatan suara kepada sebagian besar figur, beberapa orang saja sebenarnya. Beberapa menduga itu adalah Petrus. Orang lain menduga Lukas dan beberapa orang merujuk pada Filipus. Dan lainnya menduga Paulus, beberapa menduga Apolos. Sementara yang lain menduga Barnabas dan lain-lain. Namun dengan mempelajari surat ini secara dekat dan menyeluruh, kita akan menemukan bukti-bukti internal dan eksternal. Jadi, mari kita cenderung untuk percaya bahwa penulisnya adalah Rasul Paulus. Apakah bukti-buktinya? Ya, Iya. pertama, si penulis di penjara. Ia berkata kepada para pembacanya dalam pasal yang ke-10, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam Ya. penderitaan orang-orang hukuman atau pada mereka yang dilantik karena aku. Salah satunya. Kedua, suratnya ditulis dari Itali seperti yang dikatakan di dalam pasal yang ke-13. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Oke. Ketiga, Timotius adalah teman dari si penulis. Ia berkata dalam Ibrani 13 ayat 23, ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Keempat, gaya penulisannya. Sebenarnya sangat mirip dengan gaya Paulus. Saya menambahkan satu bukti lagi yang banyak menolong kita. Petrus dalam surat kedua dan terakhirnya sebelum akhir hidupnya, saat menulis juga kepada beberapa orang dari latar belakang Kristen Yahudi, ia merujuk dengan jelas bahwa Paulus menulis kepada mereka. Ia berkata kepada mereka dalam 2 Petrus 3 ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kita tidak membaca tentang Paulus menulis surat kepada orang non-Yahudi, melainkan kepada orang Ibrani. Itulah satu-satunya yang Benar. ditulis kepada Iya. orang Yahudi. Benar. Ini tentang bukti internal dan eksternal. Sekali lagi, ada alasan-alasan logis yang menunjukkan mengapa Paulus mengubah gayanya dengan tidak menyebutkan namanya. Saya dapat menyebut ini nanti. Tetapi sekali lagi, ada beberapa rujukan yang ditemukan dalam surat itu sendiri yang menunjukkan bahwa Pauluslah penulisnya. Seperti apa lagi? Seperti apa? Contohnya, penulis pastilah seorang Yahudi, seseorang yang dimuridkan dengan sangat baik dan sadar akan semua sisi hukum Allah. Iya. Hukum Yahudi, ritual, upacara secara rinci. Misalnya, ketika ia berkata dalam pasal 13, karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Siapa yang memahami kata perkemahan? Ia adalah Seorang Yahudi. seorang Yahudi, seseorang yang mengerti. Kedua, ia memiliki cara berpikir yang beberapa komentator menganggap sebagai pemikiran filosofis. Ada yang mengatakan bahwa penulis mengetahui filosofi Yunani atau Helenistik.
Paulus terdidik dengan baik dalam budaya Yunani, budaya Helenistik. Iya. Juga si penulis dipenjarakan pada beberapa titik dalam hidupnya, dalam area yang sama di mana mereka yang ia tulis di surat kemudian. Jadi dia berkata kepada mereka dalam pasal 10 ayat 34, kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sekali lagi saya menyebut ini sebelumnya, tapi saya ulangi agar teka-tekinya selesai untuk mendapatkan gambaran lengkapnya. Si penulis dipenjara di Italia dan Timotius adalah teman dan utusannya. Dari studi kita tentang surat-surat lainnya, kita tahu bahwa Paulus bisa mengutus Timotius ke jemaat-jemaat yang berbeda seperti Filipi. Dia berkata pada mereka, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Jadi, gambaran itu memberitahu kita bahwa penulisnya adalah Paulus, di penjara di Italia, ditemani oleh Timotius yang dibebaskan dan dikirim ke jemaat-jemaat dan sebagainya. Dengan demikian gambaran itu selesai di hadapan kita. Maka semua bukti internal dan eksternal ini menambahkan bobot pada pendapat yang mengatakan bahwa penulisnya adalah Rasul Paulus. Sempurna. Kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kita benar-benar tahu bahwa mengorbankan diri demi orang lain adalah jenis pemberian yang tertinggi. Persis seperti Sokrates yang minum racun atau seperti Kristus yang disalibkan di Golgota. Meskipun saya tidak cenderung membahas perkataan itu sama sekali, saya harus menyebutkan bahwa pemikiran tentang Kristus seperti itu adalah sebuah penghujatan. Boleh saja mengatakan begitu tentang Sokrates atau orang-orang lainnya yang telah menyerahkan diri mereka sendiri. Tetapi berbicara tentang Kristus seperti ini tidak hanya akan bertentangan dengan perjanjian baru, namun juga dengan apa yang perjanjian baru singkapkan tentang sebuah keunikan yang terdapat dalam pribadi Kristus. Inilah yang G. Campbell Morgan katakan dalam bukunya, Perkataan Terakhir Allah kepada Manusia. Saya ingin bertanya tentang alasannya di balik penyembunyian namanya sebagai penulis di surat ini. Mengapa dia tidak menyebutkan namanya? Jika kita mengatakan semua bukti mengacu pada Paulus, mengapa ia tidak mencantumkan namanya secara terbuka? Saya akan berikan 4 alasan, Saudara Ayat. Silakan. Alasan pertama adalah bahwa penulis akan berbicara mengenai topik yang bagus. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Dia ingin berbicara tentang kebesaran Kristus dan segala kemuliaannya. Hal ini adalah bahwa dia tahu betapa seriusnya kondisi mereka yang akan menerima suratnya. Dia ingin melegakan dan menyelamatkan mereka karena tekanan masalah ini mulai 2 dimensinya pada dirinya sendiri. Dia agak tidak ingin terlibat dalam masalah ini dengan menyebut namanya. Ini minat saya pada Tuhan Yesus ketika dia mengutus murid-murid dalam misi yang mendesak ke kota-kota Israel. Dia berkata, dan janganlah memberi salam kepada siapapun. Ini berarti masalahnya mendesak. Jangan buang waktu Anda untuk hal-hal yang dangkal. Ini salah satu alasannya. Alasan kedua adalah nama Allah ketika dia mulai surat dengan nama Allah. Nama hebat ini yang di hadapannya semua orang kagum dan khususnya orang Ibrani. Jadi ia memulai dengan Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara. Saya percaya semua merasa kagum. Mengapa? Karena nama ini mendatangkan penghormatan, martabat, dan juga rasa hormat. Sekali lagi dia ingin mengatakan mengenai alasan yang sama ini, bahwa apa yang dia tulis adalah pesan dari Allah yang agung tentang putranya, Yesus Kristus. Hal ketiga adalah bahwa dia memperkenalkan dalam surat ini seorang rasul lain. Dia berkata dalam pasal 3, bahwa Kristus adalah rasul dari pengakuan orang Kristen. Tidakkah layak menempatkan namanya sebagai seorang rasul di mana rasul lain yang tidak tertandingkan disebut? Misalnya, ketika dia menulis kepada jemaat Filipi, dia menulis tentang Kristus yang mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi dia menampilkan dirinya sebagai hamba. Benar. Dalam hal ini kita melihat kesopanan yang luar biasa dari Rasul Paulus dalam tulisannya. Butir keempat adalah bahwa dia menulis kepada orang Ibrani yang entah bagaimana radikal dalam upacara-upacara Yahudi. Mereka memiliki gagasan bahwa Paulus meniadakan agama Yahudi. Jadi alih-alih memulai dengan namanya yang menyebabkan beberapa orang tersandung, dia memulai dengan sebuah nama yang mereka dapat terima, Dia yaitu tidak nama mau Allah. orang Ibrani tersandung. Benar. Baik.
Terima kasih untuk penjelasannya. Jika saya ingin tahu, seperti yang kita lakukan mengenai kitab lain manapun, kita tahu bahwa semua bukti Ya. merujuk pada Paulus sebagai penulis. Kita menyebutkan 4 alasan mengapa dia tidak menyebutkan namanya. Kita Ya. perlu tahu waktu penulisan dan juga kepada siapa itu ditulis, orang Ibrani seperti apa. Pertama, waktu penulisan. Beberapa mengatakan bahwa itu ditulis setelah 70 Masehi. Beberapa bahkan melangkah jauh menduga bahwa itu ditulis pada 85 Masehi atau bahkan 95 sampai 96 Masehi. Tapi sebenarnya sudah jelas melalui surat itu, terutama pada bagian terakhirnya, bahwa bait suci masih ada di sana. Benar. Itu sebabnya ia berkata pada mereka, karena itu marilah kita pergi kepadanya, yaitu Yesus Kristus di luar perkemahan. Benar. Dan juga sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, yaitu Yerusalem. Upacara ibadah masih ada. Upacara ibadah ada di sana, meskipun dia menyebut bahwa itu akan menurun, menghilang. Nah lalu, hal ini memaksa kita untuk percaya bahwa itu ditulis sebelum 70 tahun Masehi. Benar. Karena indikasi-indikasi internal terkonfirmasi. Baik. Jadi lebih mungkin itu ditulis sebelum tahun 70 Masehi, sebelum kehancuran Kemungkinan bait besar. suci. Benar. Tetapi kepada siapa surat itu dikirim? Untuk orang Ibrani seperti apa? Apakah mereka orang Ibrani yang masih mengikuti Yahudi atau Ibrani Kristen? Itu ditujukan kepada orang Ibrani yang menjadi orang Kristen. Kita harus memperhatikan bahwa iman mayoritas dari mereka benar, tapi mereka menghadapi paniaan dan penderitaan dan mereka membutuhkan dorongan, semangat. Benar. Sekelompok minoritas di antara mereka merasa cukup untuk mengakui iman secara dangkal. Secara dangkal. Dan secara dangkal karena mereka melihat mujizat-mujizat. Dan menyaksikan ribuan orang merespon iman Kristen, jadi mereka juga memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Mereka menunjukkan tanda-tanda kemurtatan, jadi Paulus memperingatkan mereka. Dia banyak berbicara dengan mereka tentang mundur dari Ya persis, iman. tentang mundur dari iman. Benar. Namun kata Ibrani sangat berarti bagi kita. Yang pertama digambarkan sebagai orang Ibrani adalah Abraham. Jadi penerima surat ini adalah keturunan dari Abraham. Mereka bukan sekedar Yahudi. Butir kedua, mereka hidup di Palestina. Butir tiga, mereka memperhatikan semua adat istiadat Yahudi. Butir yang keempat, mereka menggunakan bahasa Ibrani sehari-hari yang digunakan di Palestina. Jadi pertimbangan terbanyak bahwa mereka yang menjadi tujuan suratnya adalah sebuah kelompok yang ditemukan di Palestina. Benar. Oleh karena itu pada titik tertentu dia berbicara dengan mereka tentang keluar dari perkemahan. Benar. Iya. Ya, benar. Kita tahu tentang waktu penulisan dan para penerimanya orang Ibrani, dan kita tahu bahwa mereka adalah orang Yahudi tetapi menjadi orang Kristen. Mayoritas dari mereka adalah orang Kristen sejati tetapi sekelompok minoritas yang mengakui Kristus secara lahiriah. Benar. Kepada siapa dia berbicara tentang murtad. Sempurna. Dr. Farid, kami ingin memperjelas tema surat ini seperti yang kita lakukan di setiap kitab. Masing-masing memiliki tema utama. Apa tema utama dari Ibrani? Saya akan menyajikan beberapa pendapat dari komentator hebat yang berbeda. Contohnya, satu di antaranya McGee berkata bahwa jika surat kepada jemaat Roma menyingkapkan kepada kita perlunya iman Kristen, namun Ibrani menyingkapkan kepada kita peninggian iman Kristen. Saya sebenarnya sangat menyukai ungkapan ini, peninggian iman. Atau dengan kata lain, superioritas Kristus. Dan semua berkat yang ia bawa melebihi semua orang dan hal lainnya yang datang sebelum dia. Benar. Dalam Yudaisme. Oleh karena itu, kata lebih diulangi dalam surat ini sekitar 13 kali. Misalnya, kita membaca nama yang jauh lebih indah, sama seperti nama yang dikandungkan kepadanya jauh lebih indah. Pengharapan yang lebih baik. Korban yang lebih baik. Benar. Perjanjian yang lebih baik, tabernakel yang lebih sempurna, dan sebagainya. Penulis lain, F.B. Hall, berkata bahwa surat ini menunjukkan kepada kita keunggulan kekristenan dibandingkan dengan Yudaisme, dengan mempertimbangkan bahwa Yudaisme bersifat lahiriah, mudah diterima. Kekristenan adalah oleh iman, sulit untuk diterima, namun kekristenan tak terkatakan lebih unggul Benar. dibandingkan dengan Yudaisme. Pendapat ketiga dari Hamilton Smith yang menunjukkan bahwa itu adalah salah satu surat padang gurun. Umat Allah sedang melalui perjalanan hidup dengan segala kesakitannya, tantangan, dan bahaya. Oleh karena itu mereka perlu perantaraan dari imam besar yang agung, Kristus yang ada di surga. Surat ini berfokus pada butir ini. Ia juga menambahkan sesuatu yang baik, sehingga jika kita melihat dosa di dalam orang Roma sebagai rasa bersalah, yang layak untuk dihukum. Dalam Ibrani kita melihatnya sebagai ketidakmurnian yang menuntut adanya penyucian. Benar. Dari ayat yang paling pertama.
Dari bagian pertama, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Terima kasih Dr. Farid, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Kita perlu tahu tentang pembagian dari surat ini. Mohon ceritakan bagian-bagian dari surat ini sehingga kami dapat mempelajarinya dengan mudah. Ini sebenarnya memiliki banyak pembagian. Saya akan menjelaskan salah satunya yang berputar di sekitar Kristus sebagai pusat dari surat ini. Baik, Menurut pembagian, surat ini memiliki 7 bagian. Pertama, segala kemuliaan pribadi Kristus sebagai anak Allah dan anak manusia. Kita temukan dalam pasal 1 dan pasal 2. Kedua, keimamatan Kristus dan keefektifannya dalam menjaga umatnya dalam perjalanan mereka dari padang gurun ke surga. Kita menemukan ini dalam pasal 3 sampai pasal 8. oke. Ketiga, pengorbanan Kristus yang membawa surga bagi orang percaya dan membuat dia memenuhi syarat ke surga. Kita menemukan ini dalam pasal 9 dan 10. Oke. Keempat, mendekatnya orang-orang percaya ke surga di mana Kristus ada. Ini adalah selebihnya dari pasal 10. Kelima, kehidupan iman atau jalan iman di mana kita semua berjalan dan di mana banyak pahlawan yang telah berjalan mendahului kita. Itu memimpin kita ke surga. Ini adalah pasal 11, Baik. pasal yang terkenal. Keenam, berbagai cara yang Allah pakai untuk menjaga umatnya di dalam perjalanan mereka ke surga. Pasal 12. Ketujuh, berkat yang kita terima ketika kita berdiri posisi kita di luar perkemahan menanggung kehinaan bersama dengan Kristus. Pasal 13. Terima kasih Dr. Farid tentang pembagian ini. Saya percaya itu akan membantu kami dan semua pemirsa untuk memahami surat ini. Pasti. Saya punya sebuah pertanyaan terakhir. Mungkin salah Silakan. satu pemirsa sekarang telah mendengar Anda berkata bahwa tidak jelas dikatakan siapa penulisnya, walaupun semua bukti menyiratkan bahwa Ya, Pauluslah penulisnya. Apakah fakta tidak menyebutkan nama penulis dari kitab apapun melemahkan bobot dari kitab itu sendiri? saya tidak berpikir begitu. Hanya karena Anda berkata sebelumnya bahwa penulis aslinya adalah Roh Kudus. Petrus berkata ayat yang terkenal ini, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Penulis aslinya adalah Roh Kudus butir kedua. Siapapun yang membaca perkataan ini merasakan otoritas perkataan itu di hati nuraninya. Saat kita menggali lebih lagi, ke dalam surat itu kita akan menemukan kata-kata yang menyentuh hati dan hati nurani menempatkan manusia di hadapan dua opsi saja. Apakah saya memiliki sebuah hubungan dengan pribadi ini? Apakah saya diselamatkan dan akan menerima berkat-berkat? Atau saya tidak memiliki sebuah hubungan dan akan binasa? Jadi, kuasa perkataan mengacu kepada sifat penulis asli yang adalah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Sempurna. Kuasanya ada dalam perkataan yang tertulis, bukan dalam penulisnya. Apapun yang tercantum di situ adalah kuasa Roh Kudus. Benar. Terima kasih Dr. Farid, kita telah sampai di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Silakan. Halo semua. Kita berada di episode pertama kita dari surat kepada orang Ibrani dan kita tahu bahwa itu adalah surat yang sangat-sangat kaya. Pertama saya ingin tahu, melalui bukti-bukti yang diberikan oleh Dr. Farid, siapakah penulis surat Ibrani? Ada banyak bukti yang meyakinkan bahwa Paulus adalah penulisnya. Pertama-tama dalam pasal 10 dia berkata bahwa dia menulis dari penjara karena engkau berbelas kasihan kepadaku dalam penderitaanku. Juga dalam pasal 13 dia menegaskan bahwa dia menulis dari Italia dan bahwa dia mengirimkannya lewat utusannya atau muridnya Timotius. Tentu saja gaya penulisannya sama dari Paulus. Hal lain yang menegaskan hal ini ada dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Kesaksian Petrus sendiri yang telah ditulis Paulus kepada orang Yahudi, sebenarnya tidak ada surat lain yang ditulis kepada orang Yahudi oleh Paulus selain Ibrani. Baik,
Bagaimana Dr. Farid? Benar, Benar. sempurna. Karena Paulus adalah penulisnya, lalu mengapa ia tidak mencantumkan namanya? Mengapa dia tidak menyebut namanya sendiri? Jelas bahwa Paulus akan berbicara tentang pribadi yang hebat, pribadi Tuhan Yesus Kristus dan keunggulannya atas segala sesuatu, lebih baik dari malaikat, lebih baik dari para nabi dan segala hal lainnya. Jadi tidak bisa menulis namanya. Sekali lagi, Rasul Paulus memulai dengan menyebut nama Allah. Jadi nama Allah tidak bisa disertai dengan nama lain. Kita belajar melalui surat itu bahwa dia berbicara tentang sang rasul yang kita akui di pasal 3. Seperti yang kita pelajari dalam Filipi bahwa Allah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi ia menulis sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus. Hal ketiga adalah jangan biarkan orang Ibrani dan Yahudi tersandung karena dia dikenal sebagai rasul bangsa non-Yahudi. Pertanyaan terakhir saya, apakah bagian-bagian dari surat ini? Kita tahu bahwa pasal 1 dan 2 berbicara tentang berbagai kemuliaan Kristus dan peninggiannya. Pasal 3-8 adalah tentang keimamatan Kristus. Pasal 9-10 berbicara tentang pengorbanan Kristus. Selebihnya dari pasal 10 adalah tentang dengan percaya diri orang percaya menghampiri surga di mana Kristus berada. Pasal 11 adalah tentang jalan iman. Pasal 12 adalah tentang berbagai cara yang Allah gunakan dengan umatnya di padang gurun. Pasal 13 adalah tentang berkat yang kita terima di saat kita pergi kepada Tuhan di luar perkemahan. Dan ini semua adalah yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Sempurna. Bagaimana Dr. Farid? Sempurna. Bekerja keras. Bekerja keras. Tuhan memberkatimu. Tuhan Terima memberkatimu. kasih. Terima kasih Dr. Farid. Tuhan Terima memberkati. Pemirsa terkasih, kita belajar dalam episode hari ini bahwa surat ini memperkenalkan Kristus kepada kita, Kristus dalam segala kemuliaannya dan dalam keunggulannya, Kristus yang cukup dan Kristus yang lebih. Saya ingin beritahu Anda bahwa tidak ada yang dapat memuaskan jiwa kecuali Kristus. Ya. Kristus diperkenalkan kepada orang Ibrani atau para pelancong, orang Ibrani yang merupakan keturunan Abraham, orang Ibrani, para pelancong yang melakukan perjalanan di padang gurun. Bagi mereka Kristus dipersembahkan sebagai korban. Jika Anda termasuk di antara para pelancong, melintasi satu tempat ke tempat yang lainnya, menyeberang dari kegelapan kepada terang Kristus, menyeberangi lembah, melakukan perjalanan sampai padang gurun berakhir, Kristus juga cukup bagi Anda dan bagi saya. Kristus dipersembahkan bagi kita untuk mengenyangkan dan memuaskan kita. Kristus dipersembahkan bagi kita untuk menyucikan kita dari dosa dan kenajisan. Kristus dipersembahkan bagi kita agar kita dapat menghampiri Allah melalui Dia. Marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Kristus dan Dia sendiri, Kristus tanpa disertai siapapun. Karena itu, saya mendorong Anda untuk mempertimbangkan kembali cara Anda hidup sekarang. Apakah Kristus adalah pusat dari hidup Anda? Apakah Kristus adalah tujuan yang ditetapkan di mata Anda? Apakah Kristus makanan yang menutrisi Anda? Bagaimana Anda memandang Kristus? Apakah Anda hanya percaya bahwa Dia adalah salah satu nabi? Apakah Anda mendekati Dia sebagai guru yang baik yang memberikan kepada umat manusia ajaran-ajaran yang baik? Surat Ibrani memperkenalkan Kristus kepada kita sebagai anak Allah, sebagai cahaya kemuliaan Allah dan gambar dari wujud Allah. Ia memperkenalkan Kristus sebagai imam besar, memperkenalkan Kristus kepada kita sebagai alasan kesuksesan dalam hidup. Oleh karena itu saya mendorong Anda untuk memikirkan kembali siapa Kristus bagi Anda. Jika Anda telah menerima Dia sebagai juru selamat pribadimu, maka jangan menambahkan siapapun selain Dia. Tidak ada yang menyamai Dia. Dan tidak ada yang bisa berada di sisinya karena Kristus saja sudah cukup untuk Anda dan saya. Kita akan bertemu kembali di episode mendatang untuk belajar pasal 1 ayat 1 dari surat ini. Kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku.